ilmu itu terapi. Perkenalkan, nama saya Ari. Nah, jadi saya akan meng-guide di sini sebagai master trainer dan master coach. Ya, ini beberapa apa namanya kelas-kelas offline saya. Ya, mudah-mudahan ada lagi. Beberapa kemarin kita udah pernah ikut. Ini saya lewatkan aja ya untuk sesi yang ini karena beberapa kita sudah melakukannya karena kita waktu. Nah, kita sudah melalui 4 ya. Kita sudah melalui 4 ini tahap ya. Dianya nggak dipakai, jadi dia ini. Iya, itu pengasuhan uang kali. Ilmunya. Ya Mas Yoga tolong ininya, tolong mic-nya di off ya. Oke. Ya, jadi kita kemarin sudah 4 tahap ya. Kita sudah belajar Basic NLP 1 tentang perubahan pola pikir, Basic NLP 2 tentang perubahan pola ucap ya, linguistik. Ya, Basic NLP 3 tentang pola perilaku. Kita sudah belajar bagaimana merubah dengan teknik mini habits ya menjadi mini skill, dan Basic NLP 4 kita sudah belajar mengenai perubahan pola energi. Nah, sekarang kita ada di posisi basic QNLP 5 ya. Ya kebetulan kita sudah mengulang untuk diskusi basic QNLP 1, mudah-mudahan basic QNLP 2 kita akan sempat mengulang lagi ya. Nah, jadi kita ada di sini. Pastikan besok hadir jam 10 untuk jangkar QNLP, energi keberuntungan, timeline, edit submodality. Nah, ini udah NLP semua nih ya. NLP murni. Bulan depan juga hari Sabtu jam yang sama, jam 4 gitu ya. Kita ada yang sesi free-nya basic NLP 6. Ya, ini kita sudah berjalan sejak 29 April online ya, stress management dan pencerahan, dan kita sudah punya jadwal sampai tanggal 25 bulan 10 NLP modeling. Ya, jadi kita jalan terus ya, kereta cepat. Nah, jadi NLP itu apa? Atau KNLP itu apa? Ya, KNLP adalah aplikasi NLP berbasis teknologi dan energi kuantum, teknologi pikiran. Jadi NLP itu adalah teknologi pikiran, mempelajari cara kerja pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya, termasuk sedangkan Q adalah energinya. Kemarin kita sudah belajar energi sebagian di sini ya. Nah, sebelum kita mulai, kita mengenal lagi apa itu brainwaves ya. Jadi secara normal sehari-hari pikiran kita atau otak kita mengalami 4 fase ya. Saat sedang sedih, marah, stres, kecewa, takut, jengkel ya, kesel ya, dendam, itu adanya di fase beta ya. Fase beta itu tubuh mengeluarkan hormon kortisol atau hormon stres hormon atau hormon kesedihan ya, yang mengakibatkan tubuh kita menjadi kurang sehat. Ya. Sedangkan saat kita sedang senang, bahagia ya, bersyukur, kita ada di posisi alfa. Ya. Kondisinya sama, ya, situasinya sama, tapi yang satu mensikapi sebagai jengkel, yang satu tenang aja, ikhlas, bahagia, bersyukur. Hormon yang keluar juga terbalik, yaitu 180 derajat endorfin yang membuat lebih sehat ya. Kemudian kalau sedang ngantuk-ngantuk ya atau sedang bervisualisasi ada di theta. Ya, nanti kita akan ada di theta posisi kita. Jadi mungkin kita agak ngantuk-ngantuk dikit ya. Saat tenang, damai, mengantuk ya, atau tidur dengan mimpi. Nah, ini adalah zona sugesti ya. Hipnoterapi atau self hipnoterapi yang paling efektif adanya di zona theta. Ya, makanya kalau kita mau memprogram diri kita atau kita memvisualisasikan masa depan kita, memvisualisasikan kesehatan kita, penyembuhan kita terbaik ada di zona theta. Ya, dan terakhir adalah saat kita sedang tertidur pulas, ya, adanya di zona delta. Dan setiap orang wajib hukumnya setiap malam sampai ke level delta, ya, supaya kita mendapatkan kesehatan, gitu ya. Oke. Nah, maaf hari ini. Potong aja jadi pendek.
Ya iyalah, sayang dong. Bentar saya buat beberapa yang masih ini ya. Oke, nah kalau tadi kita sudah belajar tentang apa namanya gelombang otak. Nah sekarang kita akan belajar apa itu power dengan force. Jadi energi itu terbagi dua ya, energi rendah disebut dengan force atau energi negatif, dan energi tinggi disebut dengan energi positif atau energi power. Ya. Uniknya adalah force itu kalau semakin digunakan kita semakin lemah, semakin sakit ya, menyakitkan diri sendiri ya. Contohnya takut, khawatir, sedih, kecewa, jengkel, marah, dendam, stres, depresi, trauma, fobia, putus asa. Sedangkan kalau power kita menggunakan semakin lama kita semakin sehat dan semakin kuat gitu ya. Nanti kita akan coba bagaimana kita menggunakan energy power di sini. Ya. Hukum kekayaan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, dan dia harus bersiklus. Ya, makanya penting sekali kalau kita mempunyai ada energi negatif di dalam tubuh kita harus kita keluarkan. Sebagaimana di rumah kita kalau ada rumah kita harus kita bersihkan, ada sampah harus di luar dibuang keluar sampah ya, ada kotoran di dalam tubuh kita harus dikeluarkan. Nah itu fisik. Nah masalah emosi nggak kelihatan, makanya suka diabaikan sama orang-orang. Padahal itu sama pentingnya. Emosi negatif itu harus dikeluarkan. Ya, yang disebut dengan sampah emosi. Ya, jadi sampah emosi itu dihasilkan oleh pikiran kita setiap detik. Ya, kita lagi bengong terlintas aja ada pikiran. Ya, atau dari WA grup, dari medsos, dari apa. Nah itu disebut dengan sampah emosi. Ya, itu bisa terus menerus. Bayangkan ya, itu terus menempuk dan kita tidak pernah tahu kemana dan bagaimana cara membuangnya, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita diamkan, maka berpotensi mengganggu kesehatan mental dulu ya, mental, fisik, baru kejiwaan. Jadi pertama kali mental dulu, kesehatan mental. Ya, nah ini dia. Jadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun muncul terus ya. Nah, di sini. Di sini kita terus ditanam ya. Zaman balita sampai 7 tahun. Nah, jadi 7 tahun sampai 70 tahun itu sudah ada filternya. Ya, jadi kalau anak kecil itu mangkisi mangkidu, apa yang dia lihat di lingkungannya dari orang tua, dari lingkungan apa-apa udah masuk sebagai kebenaran bagi mereka. Nggak ada benar, nggak ada salah. Gitu ya. Makanya kalau keluarga ya, kalau emang semuanya nada tinggi, dia akan jadi anak yang kalau berbicara nada tinggi dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian usia sekitar 7 sampai 70 tahun, perkiraan aja ya. Nah, itu sudah ada filternya. Nah, filter itu tergantung dari nilai-nilai adab, dogma, nilai-nilai agama dan sebagainya, atau pembelajaran yang pernah diberikan atau belajar sendiri ya. Oh, ini baik, ditolak, tidak baik, baik masuk, persilakan masuk, tidak baik ditolak. Tapi kalau tidak baik terus-menerus, lama-lama dianggap kebaikan. Nah, gitu. Jadi hukum repetisi biar bagaimanapun tetap masuk. Nah, nanti saat 70 tahun ke atas sudah tidak ada lagi filter. Nah, saat itu seseorang, apalagi kalau usia tua itu sudah tidak sanggup lagi. Yang ada di bawah sadarnya keluar aja. Gitu loh. Makanya nanti hati-hati kalau kita sudah tua, sekarang rajin-rajinlah kita bersihkan. Ya, kita buang sekarang, nanti jangan sampai seperti ini. Ya, keluar nanti perkataan kebun binatang dan sebagainya. Nah, ini siklus 3 tahunan. Jadi kita harus pintar-pintar ya. Jadi lama-lama jadi stres, jadi depresi ya. Depresi nanti arahnya ke masalah mental. 3 tahun pertama, 3 tahun kedua ya. Psikosomatis udah mulai tuh masalah fisik tuh ya. Biasa mulai dari lambung ya. Mulai dari ubun-ubun ya, kepala sebelah kiri, bahu sebelah kiri ya, lambung, kepala sebelah kiri. Jadi kebanyakan ke kiri dulu ya, ada beberapa kasus di kanan yang menghilang. Baru nanti habis itu kejiwaan ya. Nah, beratnya kalau sudah kena bipolar atau skizofrenia. Ya, nah, jadi kalau depresi makin meningkat, hormon serotonin akan menurun ya. Hormon serotonin adalah hormon antidepresan ya untuk nah kalau hormon serotonin menurun ya ada 90% menimbulkan masalah pencernaan ya. Umumnya paling rentan adalah lambung ya. Lambung
semakin melemah, masalah lambung, kecemasan naik, depresi naik, serotonin turun dan terusnya ya. Nah, itu jadi lingkaran setan. Nah, sekarang kita langsung aja, waktu kita sebentar ya, singkat kita langsung belajar hipnoterapi. Jadi mudah-mudahan di sini sudah belajar ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan teknik yang pertama disebut dengan tempat kedamaian. Ya, jadi tempat kedamaian itu masing-masing orang punya favorit tempatnya. Jadi tolong dipilih. Nih gambar ini hanya contoh aja ya. Siapa yang suka pegunungan, jadikanlah ini tempat kedamaian. Jadi ambil suatu tempat yang kita suka, jadikan ini tempat kedamaian kita. Jadi silahkan ya. Boleh ngikut gambar ini, boleh juga ada satu tempat di pegunungan yang kita suka. Ya, kalau suka di pantai boleh juga ya. Kalau suka di pantai boleh, silahkan. Ya, pantainya seperti apa? Ya, kalau suka di danau, air terjun boleh, silakan, boleh dipilih. Gitu, ini tempat kedamaian yang kita pilih. Ya, boleh juga ini contoh yang lain ya. Di luar negeri boleh ya, salju dan sebagainya. Itu disebut dengan tempat kedamaian. Ya, sebelum kita lanjut, silakan ada pertanyaan mengenai tempat kedamaian. Jadi masing-masing harus sudah memilih tempat kedamaian masing-masing. Silakan, silakan saya buka pertanyaan. Masing-masing udah dapat ya tempat kedamaian ya. Pastikan sudah punya ya. Ambil ya. Apakah di pantai, di gunung, dan di mana yang kita sukai. Oke, kalau sudah ada ya, pastikan sudah ada ya. Karena kita nanti udah lanjut, kita sudah tidak membicarakan tempat kedamaian lagi. Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi sekarang pastikan posisi pada tempat yang tenang ya. Duduk tenang. Semua sudah siap ya? Oke, jadi boleh duduk di kursi atau bersila atau kemudian lalu pejamkan mata dan berdoa ya. Yang berdoa sesuai dengan kebutuhan kita ya untuk kesehatan, kesembuhan. Kakak 12 ini enggak? Kenapa, Mbak Indah? Maaf nggak jadi Kari. Oke. Ya. Oke, semua udah bisa ya, nomor 1 ya. Jadi duduk tenang, nyaman, boleh duduk di kursi, bersila atau kemudian pejamkan mata dan berdoa ya. Oke, kita mulai ya. Pak Ari. Ya, silakan. Kemudian. Tadi kalau yang tempat kedamaiannya itu milihnya 1 atau boleh 2? Hanya 1. Hanya satu saja. Ya. Ya. Kalau ada 2 boleh dikombinasikan. Ya, misalnya Mbak Dian senangnya di gunung itu ya, tapi Mbak Dian juga di gunung itu nggak ada danau gitu ya, atau senangnya air terjun, gabungin aja, ciptakannya di suatu tempat yang kita ciptakan sendiri. Oke, Pak Ari. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, sama-sama. Oke, nah kita siap ya. Nah, kalau bisa nanti kan kita akan melakukan setiap hari ya, sesering mungkin teknik tempat kedamaiannya. Kalau bisa nanti kita seumur hidup menggunakan tempat yang ini, ya disebut dengan tempat kedamaian. Oke, masing-masing sudah siapnya nomor 1 ya. Duduk. Mari mau tanya dulu sebentar, sorry. Ya, sorry. Kalau yang tidak ada di gambar itu boleh nggak ya? Boleh. Ciptakan sendiri aja. Yang dimana kalau kita berada di situ kita udah tenang, nyaman, gitu loh. Boleh, ciptakannya dari pikiran aja. Saya hanya memvisualisasikan seperti ini loh, gitu loh. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Oke, udah siap ya? Oke, sekarang udah duduk tenang ya. Kemudian yang nomor 2 ya. Silakan tarik nafas. Makan dulu udah berak loh. Makanya gila mau titik kali. Orang gila makan buah kagak. Mbak Yuni ada pertanyaan? Kaget gue. Oke, nah. Kita mulai tahap kedua ya. Kita silakan tarik napas yang panjang. Lepas. Ya, terus tarik napas yang panjang. Lepas. Ya. Nah, kemudian kita mulai relaksasi ya sambil terus bernapas ya. Tarik napas yang panjang dan lepas yang panjang, kita mulai relaksasi dari ubun-ubun kita. Ya, kita bikin rileks. Ya, mata kita mulai rileks. Ya, sambil memejamkan mata ya. Nah, telinga kita mulai rileks. Pipi kita
dagu kita, leher kita, bahu kita, dada kita, perut kita, pinggang, paha, betis, dan sampai ujung telapak kaki ya. Kita periksa lagi secara cepat apakah ubun-ubun kita sudah rileks. Mata, pipi, leher, bahu, dada, perut, ya, paha, betis, hingga ujung kaki. Oke, nah kemudian kita lanjut, ya, visualisasikan tiba-tiba kita sudah ada tempat kedamaian yang kita pilih tadi. Kita visualisasikan aja ya. Nah, tahap posisi duduk. Nah, seakan-akan di sana sekarang kita posisinya sedang tutup mata, tapi di sana kita sedang melihat-lihat ya. Kita tengok ke kanan, ke kiri, ya. Kita rasakan pemandangannya ini indah. Persis seperti yang kita bayangkan ya, yang kita pilih tadi ya. Kalau ada angin semilir, rasakan semilirnya membuat kita tambah tenang ya. Kalau ada suara burung, suara desiran angin atau suara ombak, silakan dinikmati. Ya, sambil kita tarik di sini kita mendapatkan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, rasa syukur. Oke, bagus. Nah, kemudian kita visualisasikan tiba-tiba sudah ada tempat sampah di sisi kiri kita. Oke, udah ada ya. Nah, sekarang dengan kedua tangan kita, tangan kanan dan tangan kiri, kita mulai mengambil semua negatif yang ada di seluruh tubuh kita. Ya, kalau kita ada pikiran negatif, ya, prasangka, ya, apa-apa yang bikin nggak enak, silakan kedua tangan kita masuk ke otak kita, ke dalam kepala. Pokoknya bisa masuk aja tangan kita dalam kepala kita. Nah, semua pikiran negatif yang ada di kepala kita, di pikiran kita ambil, kita keluarkan kedua tangan kita dari kepala keluar, dan secara perlahan-lahan kita taruh di kiri dan kita buang, kita lepaskan di tempat sampah di sisi kiri kita. Ya. Berapa kali kita ambil dari kepikiran kita, ambil lagi, diulangin. Masuk, ambil, keluar, lalu buang ke kiri. Ya. Oke, kalau sudah di pikiran kita, ada di mana lagi ya? Ada di rasa kita ya, di dada kita ya, ada rasa dendam, kesel ya, jengkel ya. Kita ambil, kedua tangan kita masuk ke dalam dada kita. Ya, kita ambil masuk ke dalam dada kita, kemudian secara perlahan kita keluarkan. Dan kita letakkan, kita buang di tempat sampah di kiri kita. Ya. Terus kita ambil semua yang menyesakkan di dada kita. Ya, kemarahan, kejengkelan, dendam, apa-apa. Oke, nah setelah itu bebas. Ya. Masing-masing ngerasa ada rasa tidak enak di petis, silahkan diambil, dibuang. Ya, tidak enak, ya. Atau ada penyakit ya, misalnya ada kanker di payudara, silakan ambil, keluarkan, angkat, dan dibuang ke kiri. Ya. Ada penyakit di mana ada penyumbatan pembuluh darah, silakan ambil ya, arteri di samping jantung, ambil, cabut, dan dibuang ke tempat sampah di kiri. Atau ada rasa sakit ya, ada rasa sakit misalnya sakit sekali, sakit gigi atau karena saraf kejepit ya, boleh silakan diambil sekarang. Ya. Saya beri waktu sekitar 2-3 menit. Melakukan masing-masing ya. Ambil, keluarkan, buang di tempat sampah di sisi kiri kita. 2 menit lagi. Satu menit lagi. Ya, terus ulangin ya. Ambil sampai pikiran kita lega, tenang. Ambil di dada sampai
emosi kita, ya nyesak di dada, hilang, bersih, ya. Ambil di bagian tubuh yang lain yang ada rasa sakit, ada penyakit, diambil, dibuang tempat sampah di sisi kiri kita. Oke, sudah ya. Nah, sekarang tibalah, tolong tengadahkan kedua tangan kita menghadap ke atas. Nah, tiba-tiba di antara kedua tangan kita ini ada satu kotak, satu box korek api ya. Tiba-tiba aja ada, kita visualisasikan, lalu kita ambil satu batang korek api, kita nyalakan, ya, dan kemudian kita bakar tempat sampah di sisi kiri kita. Ya, kita lihat tempat sampah itu mulai terbakar, ya. Semakin lama semakin besar, bertambah besar ya. Terus terbakar sampai menghabiskan secara total seluruh tempat sampah di sisi kiri kita. Dan lama-lama hancur, lebur, yang tersisa hanyalah debu. Ya, lama-lama tempat sampah itu yang terbakar mulai mengecil, dan habislah apinya ya. Yang sisa tinggal debu. Nah, kemudian rasakan ada angin yang datang dari depan ke belakang. Ya. Angin semilir, ya agak sedikit kencang, dan perlahan tapi pasti membawa semua debu dari tempat sampah yang tadi ke belakang, ke arah belakang kita ya. Semakin lama debu itu semakin hilang ya. Dan perlahan dan akhirnya bersih. Nah, bersama dengan hilangnya debu tersebut, bersamaan pula rasa yang ada di pikiran kita, di dada kita, rasa sakit di seluruh tubuh kita sudah mulai menghilang. Penyakit juga sudah mulai menghilang. Oke, kita sudah selesai. Tahap terakhir adalah kita bernapas dengan panjang, tarik napas. Buang napas yang panjang. Ya. Tarik napas lagi. Buang napas. Terus lakukan. Ya. Kemudian jika sudah siap, silakan membuka mata. Ya, dan kita merasa lebih segar, lebih sehat, lebih bahagia, dan mengucapkan rasa syukur. Jika sudah siap ya. Jika sudah siap, silakan membuka mata. Kalau belum, tetap tarik napas sampai selesai dan silakan membuka mata. Oke, kita sudah selesai teknik self-hipnoterapi yang pertama dengan teknik tempat kedamaian. Silakan kalau ada pertanyaan. Atau ada yang dirasakan? Ya, silakan. Tadi saya merasakan hal yang sama waktu saya dulu belajar hipnoterapi seminggu ya di Puncak. Ya. Itu telinga suka gatel gitu kanan kirinya gitu. Oke. Selalu seperti itu deh gitu, hampir selalu kalau hipnoterapi itu. Kenapa ya? Nah, itu sejak kapan? Dulu saya kalau hipnoterapi suka begitu, ada aja gangguannya gitu loh, sehingga pengennya pengennya garuk atau gimana gitu di dalam telinga, rasanya. Nah, sekarang kan sudah ada polanya, ya. Nanti kita lakukan ini berulang kali. Nah, itu sudah kita ambil, kita niatkan, ya. Jadi saya niatkan, ya. Saya ambil rasa gatal ada di kedua telinga kita dan kita buang. Nah, itu kan udah ada polanya, jadi mudah ya. Kita ambil. Nah, jadi nanti pas kita bakar dan kita niatkan saat kita selesai, semua masalah itu udah selesai ya, gatal di telinga. Nanti coba seperti itu ya. Jadi kadang-kadang orang ada merespon seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya ada pertanyaan lain. Nah, ini boleh dilakukan sesempatnya, sesering mungkin ya, senyaman mungkin. Jadi pilih ya. Kalau ini pastikan kita pada posisi yang nyaman. Mari. Ya, silakan. Boleh bertanya. Boleh silakan. Ini kalau misalnya Om Ari, kita kalau misalnya belum bisa juga fokus banget gitu dengan tempat yang kita
jadikan tempat kedamaian itu masih ada gangguan untuk tidak, itu terus aja jalan atau gimana ya? Enggak, stop aja dulu. Stop dulu. Ya. Pastikan yang nomor 1 ini, ya, kita sudah tempat duduk kita sudah tenang dan nyaman, ya, gitu loh. Nah, pas kita pejamkan mata, kita bisa fokus nggak? Ya, kalau belum kita nggak usah lanjutin dulu. Nah, jadi yang teknik ini kita betul-betul perlu fokus dan tenang, tempat yang nyaman. Konsentrasi tinggi ya. Jadi saya berusaha membayangkan suatu tempat, tapi kok kayaknya banyak gangguan noise yang lain gitu, ada gambar lain-lain gitu. Tapi saya terus aja coba membayangkan berada di situ. Harusnya difokuskan dulu gitu ya, baru kita bisa. Tempat kedamaian sudah fix nggak tadi atau masih cari-cari? Sudah. Oh, udah fix, cuman masih ada kayaknya nggak benar-benar kita udah di sana gitu, tapi ada orang lain gitu. Enggak ada orang lain, cuman nggak bisa 100% kita benar-benar berada di sana tanpa ada gangguan. Mungkin belum itu kali ya, belum fokus. Memang teknik ini tidak semua orang cocok ya. Jadi ada orang yang lemah di visualisasi, mungkin kurang cocok pakai teknik ini. Kita bisa pakai teknik yang berikutnya. Atau teknik-teknik lain yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Sebelumnya kan saya pernah nulis misalnya membuang tulis di kertas lalu dirobek itu boleh, ya itu juga boleh gitu ya. Nah, jadi kita sekarang menggunakan teknik yang disebut dengan tempat kedamaian, gitulah. Tapi saya tadi ngerasakan memang ini Om Ari nih. Tadi agak sakit di ini saya buang-buangin, enakan ya sekarang. Oh iya, berarti boleh. Berarti tinggal masalah fokus saja. Oh, berarti udah bekerja. Gitu. Iya. Jadi banyak di sini lagi sakit gigi, lagi apa pakai cara gini gitu. Kenapa bisa? Karena pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara khayalan dan kenyataan. Semua dianggap benar, gitu aja. Nah, kita menggunakan hukum itu ya. Dia tahu bahwa rasa sakit sudah diambil keluar dari tubuh kita dan kita buang ke tempat sama lalu dibakar dan jadi abu, kena angin hilang. Nah, gitu loh. Termasuk kalau ada cancer ya, ambil, taruh, buang, bakar. Nah, lama-lama tubuh akan mendeteksi di sini tidak ada cancer, tidak ada. Nanti dia akan mengecil dan akhirnya insya Allah hilang. Nah, jadi seperti itu. Oh, itu memang kejadian ada yang seperti itu ya? Bisa, iya. Kita ada ada berapa testimoni penyembuhan itu ya. Karena tubuh tergantung apa kita pikirkan kan, gitu kan. Nah, menurut tubuh bahwa nggak ada apa-apa, ya, nggak ada cancer, ini sembuh dan sebagainya, ya udah, maka bagi dia nih nggak ada, ya. Kalaupun ada, dia hajar sama sistem pertahanan tubuh. Dia tidak layak ada di sini karena menurut pikiran saya dia tidak ada, sudah dikeluarkan, gitu loh. Ya, jadi izin Master. Ya silakan, Mbak Humay. Ya. Ini jadi ngantuk sekali. Ya, memang ya. Apa ketiduran tadi, kalau nggak disuruh buka mata kayaknya langsung lanjut tidur. Padahal saya kena kayak susah tidur gitu kalau di kamar kalau di tempat tidur malah susah tidur. Ya, penyakitnya. Ya tekniknya memang baik, makanya bisa digunakan nanti ya tempat kedamaian Mbak Humay. Ya, berarti tempat kedamaian udah cocok itu, fix itu. Ya, iya tadi jelas banget sih tergambar. Kelihatan. Ada angin, ada air, ada ikan, ada air terjun, ada hijau-hijau. Ya. Gitu. Ya, alhamdulillah cocok ya Mbak Humay ya. Ya, makasih Master. Ya, sama-sama Mbak Humay dari Dumai. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut ke teknik berikutnya ya. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam ya. Ya. Maaf baru gabung. Oh ya, Mbak Rini ya, silakan. Sudah lama dimulai Pak Ari. Udah tadi 4 kurang seperempat. Oke. Oh iya. Ya nggak apa-apa ya, kita lanjut aja Mbak Rini ya. Oke. Nah sekarang ya kita menggunakan. Pak Ari, maaf Pak Ari. Ya silakan. Kalau pas saat tadi terapi itu merasakan sakit. Ya. Jadi kita sampai nggak bisa konsentrasi penuh, itu gimana tuh Pak Ari? Sakit tidak bisa konsentrasi penuh ya. Oke. Apakah tahap relaksasi sudah sukses Mbak Dian? Kalau relaksasinya udah. Udah ya.
Oke, ya berarti tinggal diteruskan aja. Mungkin apa namanya? Jadi gini kan, makanya kita butuh yang poin nomor 3 ya, gitu loh. Kita relaksasi apa namanya, ubun-ubun kita, mata kita. Makanya tadi Mbak Humay agak ngantuk ya, telinga kita dan sebagainya gitu ya. Betis pengaruh ya? Pengaruh ya, gitu loh. Jadi saat itu relaksasi, karena dengan relaksasi itu brainwave turun dari delta ke alfa ke theta. Nah, relaksasi nomor 3 ini yang membuat kita turun ke theta. Gitu ya. Nah, jadi pas masuk hipnonya tuh di pas theta itu ya? Di theta, iya. Ya. Kuncinya bahwa nomor 3 turun ke theta. Oke. Ya, nomor 2 sudah pembukaan ya. Tarik nafas, lepas, tarik gitu ya. Seperti itu. Dan sebaliknya, nomor 12 kita tarik apa-apa, kita siap untuk naik ke alfa gitu loh. Nah, tadi ya gitu, mungkin tadi Mbak Humay kembali lagi ya. Ya, lupa meniatkan bahwa kita bangun dalam sudah siap dan kita merasa lebih segar. Lihat nomor 12 ya. Kita merasa lebih segar, lebih sehat, lebih bahagia. Gitu ya. Nah, kalau sudah siap baru kita buka mata. Tadi Mbak Humay, Mbak Dian gitu. Oh iya. Kalau misalkan masih belum siap, masih tarik napas terus ya? Betul ya. Nah, kadang-kadang belum siap pas bangunnya pusing ya, kadang-kadang, gitu loh. Oh iya. Tadi Mbak. Ya, makasih Pak Ari. Sama-sama. Tadi Tante Sari, Tante Kinanti juga mungkin seperti itu kali ya. Nah, pas turunnya nomor 3 belum siap, dan pas bangunnya belum siap juga nomor 12. Nah, jadi pastikan itunya dia. Nah, jadi kalau sudah siap, baru kita nanti buka mata ya. Gitu loh. Kita lanjut ya. Nah, ya silakan ya. Aku jadi lupa ya. Okay. Ya itu kenapa saya selalu seperti itu gitu. Dulu seminggu meditasi di puncak juga seperti itu gitu loh. Selalu kupingnya nih yang gatal gitu. Dan itunya instrukturnya tahu gitu. Ya jika merasakan gatal coba ini gitu. Okay. Terus kemudian satu lagi kalau kita membayangkan penyakitnya dibuang itu misalnya di otak kita pusing gitu, apakah yang kita bayangkan itu lemak yang kita buang atau apa gitu yang dibuang? Boleh apa aja boleh, yang penting simbol ya. Misalnya rasa sakit itu berupa gas warna merah atau batu berwarna hitam, apapun asal bisa kita pegang boleh. Bisa benda, bisa cancer, bisa rasa sakit. Rasa sakit kan nggak ada bendanya ya. Nah, kita visualisasikan jadi benda, jadi balon, bisa kita buang boleh ya, sebagai bola atau sebagai batu warna apa terserah kita, suka-suka kita kan. Nah, seperti itu. Gitu. Makasih. Ya. Nah, Tante Sari, saya mau tanya, ada kemungkinan? Ari. Ya, baik. Silakan. Ada pertanyaan? Maaf ya dikepotong. Ini yang yang saya baca ini kan self-hypnotherapy tempat kedamaian ini harus dipraktekkan ya Pak Hari sekarang. Oh, tadi udah dipraktekin kita. Hari ini baru masuk tadi ya. Saya ketinggalan. Gimana dong? Ya, insya Allah nanti ada rekamannya. Nanti lanjut. Kita lanjut aja. Oh. Ya. Nanti kita tanya jawab nanti di. Oh iya, oke. Kita tanya jawab nanti di WA group ya, seperti itu. Baik Pak Ari, iya, makasih. Ya, sama-sama. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, kita sekarang menggunakan teknik yang kemarin sudah dibahas di WA group ya. Ada beberapa menanyakan yang disebut dengan tapping. Ya. Tapping ya. Aslinya tapping. Nah, kemudian di dunia ada dilembagakan namanya EFT, Emotional Freedom Technique. Di Indonesia ada masuk EFT, ada sebagian juga berubah bertransformasi menjadi SEF ya, Spiritual Emotional Freedom Technique ya. Nah, sekarang kita back to basic. Nah, tapping itu artinya adalah ketukan ya, artinya adalah ketukan ya. Jadi kita bisa menggunakan dua jari kita ya. Dua jari kita, satu jari boleh tapi biasa menggunakan dua jari supaya lebih kuat ya. Oke, sekarang tolong dengan dua jari ini kita mengetuk meja ya. Gitu ya. Ya, kita latihan ya. Nah, itu disebut dengan tapping. Pakai ujung jari ya. Nah, gitu ya. Bisa ya. Oke. Nah, sekarang kita
melihat gambar ini disebut dengan short tapping, ya. Kita menggunakan tangan kita, ya. Kita menggunakan jari kita, ya. Nah, jari kita lihat nomor 1 titik karate di sini, ya. Nah, maka di sini kita menggunakan untuk niat, ya. Ya, kita menggunakan titik niat. Nah, sekarang niatnya ini terserah kita untuk apa. Ya, misalnya tadi Tante Sari tadi lagi masalah saya kupingnya berdenging nih, gitu ya. Saya niatkan, ya, dan sebagai untuk menghilangkan kuping berdenging, ya. Tadi Mbak Humay lagi ngantuk, ya. Saya niatkan supaya saya segar, boleh, ya. Kalau ini teknik kedua tadi, ya. Tadi teknik pertama, nih teknik kedua, misalnya kita mau menyembuhkan kanker payudara kiri, boleh. Seperti itu dan sebagainya, ya. Atau dengkul saya lagi gini, seperti itu. Atau saya susah tidur, ya, kebalikannya. Saya niatkan gini supaya saya tidur dengan pulas, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, ini ketuk niat. Nah, ketuk niat itu ada saya ulang lagi, ya. Tapping ini adalah mengetuk-ngetuk titik meridian tubuh. Ya, jadi tubuh ini ada 360 titik meridian. Ya, titik utamanya ada 7, ya, di ujung tulang ekor, di perut bawah, di perut atas, dada, tenggorokan, di antara kedua alis dan di ubun-ubun. Itulah 7 titik utama. Nah, itu dimanfaatkan oleh hipnoterapi menggunakan teknik cakra. Ya, kita menggunakan titik-titik yang lain yang kita sebut dengan tapping. Ya. Sementara ada orang menggunakan titik-titik lain. Ya. Ilmu ya, Mas Yoga tolong Mas Yoga tolong maaf di ini lihatnya. Sementara ada orang menggunakan titik-titik untuk akupuntur, akupressure, gitu ya. Nah, masalahnya kalau titik akupuntur dan akupressure itu setiap masalah penyakit titiknya berbeda dan kita sulit untuk menghafalnya. Nah, dengan menggunakan tapping apapun penyakitnya menggunakan titik yang sama. Gitu ya. Oke. Untuk niat ada pertanyaan? Cara ngetuk-ngetuknya ada pertanyaan? Ya. Nah, bisa 3 cara, ya. Cara pertama adalah kita langsung mohon pada Tuhan, pada Allah untuk penyembuhan, boleh. Ya. Nah, tahap yang sedikit lebih rumit adalah kita menggunakan 3 tahap, ya. Saya akui dulu memang saya sedang sakit kepala, ya. Atau memang telinga saya sedang sakit, ya, gatal-gatal atau berdenging, ya. Memang sekarang saya sedang pusing, ya, keleyang-kelayangan karena vertigo. Nah, itu tahap pertama. Yang keduanya adalah kita menerima kondisi itu. Saya akui, saya pasrah, ya. Ya, saya pasrah. Saya menerima kondisi ini. Nah, itu tahap kedua. Tahap ketiga baru kita niat doa, ya. Kita doa dengan izin Allah, dengan izin Tuhan, vertigo saya sembuh. Gitu. Ada pertanyaan tentang niat? Pak Ari, Rini mau nanya. Ya, silakan. Ya kan tadi sebelumnya kan aku belum ikut, ya. Terus yang ini aku ikut short tapping. Yeah. Nah, penyakit memang bawaannya kan memang apa ya, kayak lambung, lebih ke lambung. Jadi diniatin ke ini ya. Ya, gitu ya. Nah, niatnya boleh langsung, ya. Saya niatkan tapping ini untuk penyembuhan lambung saya dengan izin Allah, dengan izin Tuhan, boleh langsung seperti itu. Gitu ya, boleh. Tapi biasanya kalau berat, ya, kalau berat, masalah lambung berat, kita pakai 3 tahap. Ya, pertama saya akui dulu saya punya masalah lambung nih. Ya, saya akui, ya, ini membuat saya kadang tidur susah, bekerja susah, pusing-pusing, itu tahap pertama. Tahap kedua, kita menerima kondisi itu, ikhlas pasrah, ya. Bisa jadi karena kesalahan kita, ya, makanan kita kurang baik, pikiran kita kurang baik, pola makan dan sebagainya. Kita menerima keadaan bahwa saya bermasalah dengan lambung. Baru ketiganya sama, kita berdoa, ya, minta kesembuhan dari Tuhan, ya, dan sebagainya, gitu ya, Mbak Rini, ya. Ada baik Pak Ari, makasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau sudah, ya. Om Ari. Ya, silakan. Ini dilakukannya tidak harus tutup mata, ya? Tidak harus tutup mata, ya, cukup mata terbuka aja.
seperti ini. Oke, makasih. Ya, gitu ya. Tadi mungkin ada masalah dengan visualisasi, kita bisa menggunakan teknik yang kedua ini ya. Nah, terus nanti kan kita mulai titik kedua, ketiga dan seterusnya ya. Selama kita mengetuk-ngetuk ini, kita rasakan sensasi kita sudah mulai sembuh ya. Lambung kita mulai sembuh ya. Tadi telinga kita yang gatal-gatal mulai hilang dan seterusnya sampai nanti akhirnya betul-betul hilang sempurna. Nah, gitu ya. Sudah siap? Kita mulai ya. Pertama kita niatkan untuk apa masing-masing ya. Kita ketuk titik pertama ya. Nah, kita niatkan ya masalah lambung, kita niatkan untuk penyembuhan lambung kita. Ya, kalau sakit kepala gitu ya. Lagi ngantuk kita niatkan supaya segar ya. Nanti kalau malam, kalau susah tidur kita niatkan saya hari ini tidur dengan lelap ya dan sebagainya. Masing-masing pilih niat ya. Oke. Nah, kalau sudah, titik kedua adalah pergelangan atas ya. Lihat video saya ya, seperti ini. Ya, sambil saya ketuk-ketuk, saya rasakan, saya visualisasikan ya, penyakit saya sudah perlahan tapi pasti menghilang. Ya, sakit gigi mulai menghilang ya. Sakit pinggang mulai menghilang. Yang lagi kena serangan saraf kejepit mulai menghilang sesuai niat tadi ya. Nah, oke. Titik ketiga sebaliknya, pergelangan tangan dalam. Sambil kita rasakan, kita visualisasikan penyakit kita sudah mulai menghilang. Ya. Titik keempat adalah di sini ada kuku jari jempol di sampingnya, di samping jari jempol ya. Ya, di samping kuku jari jempol. Ya. Jadi jari jempol, kuku jari jempol ada dasarnya. Dasar kuku jari jempol dan sisi sampingnya. Yang kita ketuk-ketuk adalah sisi sampingnya. Nomor 4 ya. Jadi mirip nomor 5, 6 semua sisi sampingnya. Oke, kita mulai nomor 5. Sisi samping di dasar kuku. Nomor 5 ya. Kita bayangkan, kita rasakan penyakit kita sudah mulai menghilang. Perlahan tapi pasti. Ya, yang tadi niatnya untuk supaya segar ya, mulai segar. Yang niat ngantuk, tambah ngantuk malah. Oke, kita mulai titik ke-6. Ya. Titik ke-7. Titik ke-8. Nah, titik ke-9 ini kan ada tulang jari, terusan tulang jari kelingking sama terusan tulang jari manis ya. Nah, di antara tulang ini ada huruf T di sininya ya. Ya. Nah, kita ketuk-ketuk nomor 9 di dagingnya ya. Daging di antara kedua tulang. Dan terakhir adalah kembali di titik 1, nomor 10. Kemudian sama ya, tarik napas, buang. Ya, pas buang napasnya, rasakan penyakit itu terbuang bersama dengan hembusan napas. Silakan lakukan selama 3 kali. Kalau sudah, silakan kalau ada pertanyaan. Pak Ari. Ya, silakan. Ini Pak Ari, mau tanya, untuk ini tangan kiri sama tangan kanan sama nggak itunya reaksinya untuk yang sama? Jadi kita bisa ngerjakan kiri dulu lalu kanan gitu. Ya. Dua-duanya juga boleh. Dua-duanya boleh. Iya, dua-duanya juga atau boleh. Salah satu aja atau dua-duanya ya Pak Ari? Satu aja juga boleh. Kalau mau dua, orang banyak yang ini pingin dua-duanya, silahkan aja. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Ari. Mau tanya Pak Ari. Ya, silakan. Itu ketukannya berapa kali ya? Sekitar 15 sampai 20 kali. Gitu. Lama-lama juga biasa, lama-lama dipikirin gitu loh. Nah, kalau belum biasa pakai irama boleh tak 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 tak
Jadi teknya 4 kali 4 ya. Tak 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 boleh seperti itu boleh. Tak 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 pindah lagi tak 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 tak. Nah seperti itu. Enakan pakai irama ya Pak Ri? Ya boleh, masing-masing beda ya. Tapi prinsipnya jangan sampai fokus kita terganggu gara-gara mau ngitung gitu kan. Padahal fokus kita adalah untuk penyembuhan gitu loh. Nah, nanti lama-lama TikTok lagi. Lama-lama nggak usah dipikirin berapa kalinya gitu ya. Gitu. Oke. Ya deh. Ya. Kasih Pak Ri. Ya, teteh. Ya. Jadi benar ya, Mbak Suci emang kebanyakan bikin ngantuk ya. Karena energi ini mengalir. Jadi energi mengalir kayak orang dipijat, dikerimbat apa-apa bikin ngantuk ya. Seperti itu. Ya. Mas Dodo, kalau bisa satu kasus satu tapping, satu putaran tapping ya. Sekarang lagi sakit kepala satu gitu ya. Nanti niat yang lain jadi satu niat untuk satu putaran tapping gitu ya. Nah, Tante Lasmi Apriyati untuk sampai emosi bisa. Nah, namanya juga emotional freedom technique ya sesuai dengan judulnya gitu loh. Contohnya tadi udah ya. Oke, nah untuk suspek COVID ya lebih baik kita niatkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh gitu loh. Meningkatkan kekebalan tubuh gitu aja. Jadi bisa kok. Bisa ya. Kalau kita lagi batuk boleh tenggorokan kita penyembuhannya lagi gatal-gatal boleh. Untuk diri sendiri kuasai dulu nanti baru untuk orang lain ya. Untuk orang nanti kita pegang tuh tangannya tuh ya, kita ketuk. Nah, terus kita kita guide dia ya, ucapannya seperti apa dan sebagainya. Oke, cukup ya. Ada pertanyaan? Nah, yang terakhir adalah sama, ya, tapping juga, tapi ini versi untuk tubuh, ya, seluruh tubuh. Nah, maksudnya tubuh atas ya, mulai dari ubun-ubun sampai ketiak, gitu ya. Nah, yang sekarang titik niatnya boleh pakai begini, ya, boleh pakai begini, ya. Boleh juga kita menggunakan di dada kiri kita ya. Ini saya ada gambarnya ya. Ini kita cari titik yang agak ngilu sambil diputer-puter. Nah, saat muter-muter ini kita niatkannya sama tadi ya. Tujuan untuk apa? Ya. Nanti kita mulai titik kedua sama ya, di sini ya, di sini dan seterusnya. Kita mulai ya. Kita mulai titik pertama. Nah, titik niat ya, sama. Mau kasus yang lain boleh ya, mau kasus yang lain boleh. Oke. Terus yang kedua kita ada titik di atas ya, di di puncak ubun-ubun kita. Ya. Sambil kita visualisasikan, kita rasakan bahwa rasa sakit atau penyakit itu mulai hilang sesuai doa kita ya. Nah, kemudian titik ketiga adalah nih pangkal alis. Ya, pangkal alis kanan ya. Kita ketuk-ketuk. Nah, ini sebagian besar nanti di sini akan ngantuk juga ya. Ya. Kemudian ya, nomor 4 di ujung mata. Ya. Sambil kita visualisasikan dan kita rasakan penyakit kita berangsur-angsur ya, dengan izin Tuhan hilang. Nah, kemudian ini mata tengah-tengahnya di bawahnya, nomor 5 ya. Nomor 6 di atas bibir. Sama, sambil kita visualisasi, kita rasakan penyakit kita mulai hilang. Nomor 7, di bawah bibir. Ya, nomor 8 ya,
Oke. Nah, ini kan tulang selangka ya. Nah, tulang selangka di sini agak ngelengkung ke bawah. Nah, ini di daging bawahnya. Di pangkal tulang selangka di dagingnya. Ya, kita ketuk-ketuk. Ya, kemudian nomor 9 ya, di dasar payudara kiri. Ya, di dasar payudara kiri. Ya, dan terakhir kita tepuk-tepuk. Gitu ya. Nah, itu satu. Nah, ini kita habis itu putaran kedua ya. Oke. Putaran kedua kita menggunakan tangan kiri. Ya. Ya. Nah, tadi kan habis itu alis kanan ya, sekarang alis kiri. Sama ya. Nah, kemudian ujung mata kiri. Ya, kemudian dasar mata kiri. Ya, kemudian di atas bibir, area kumis. Di bawah bibir. Ya, kemudian sama ya di pangkal, di dagingnya di bawah tulang selangka ya. Kemudian di dasar payudara kanan. Ya. Dan terakhir adalah di ini ya, di bawah ketiak kanan. Oke, kalau sudah silakan sama tarik napas panjang, buang, lakukan 3 kali. Saat ngebuangnya rasakan penyakit keluar bersama dengan hembusan nafas. Nah, kita sudah belajar teknik ketiga, full tapping. Silakan ada pertanyaan. Ya, nah ini ada pertanyaan dari Mbak Rina ya, Mbak Lestarina. Ya. Bagaimana jika tidak ada penyakit? Boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi kita boleh niatkan tadi supaya saya segar, supaya saya bahagia, supaya saya sehat, supaya saya fokus belajar, supaya saya fokus bekerja. Nah, ini anak sekolah saya ajarin tadi yang short tapping ya. Anak sekolah yang pernah ikut kelas saya, ya, itu saya ajarin short tapping supaya fokus dalam menghadapi ujian. Nah, seperti itu. Boleh ya. Silakan ada pertanyaan lain. Oke, pertanyaannya tapping sesering mungkin aja, gitu loh. Nah, sekarang bedanya adalah bagaimana jika tapping tidak diniatkan, ya. Lihat, nah, tapping itu maksudnya adalah membangkitkan energi pada titik-titik meridian tubuh, ya. Jadi titik-titik meridian tubuh ini yang kita tapping tadi ya. Ada 10 itu, ya ada 9 ini, itu energinya naik, ya. Karena niat kita, ya, ya, maka energi itu kita arahkan melalui pikiran kita untuk menyembuhkan sesuai dengan niat kita, gitu ya. Nah, bagaimana jika tidak kita niatkan? Nah, kalau kita tidak niatkan, maka energi itu akan menyebar ke seluruh tubuh untuk menyembuhkan mana yang prioritas diperlukan oleh tubuh. Jadi boleh kita lakukan tapping tanpa niat, tanpa nomor 1, langsung aja. Nah, energi itu nanti tubuh yang tahu. Misalnya sekarang saya pusing, ya, saya nggak tahu nih, saya menyembuhkan pusing saya nggak tahu sumbernya apa. Ya, pusingnya selesai, tapi sumbernya nggak. Itu boleh tanpa niat.
Waduh, saya nggak tahu apa. Pokoknya saya untuk kesembuhan aja. Nah, bedanya adalah kalau kita tanpa niat, kita melakukannya harus lebih sering lagi. Apalagi kalau energi kita lagi drop ya. Lebih sering aja. Mengenai berapanya, saya tidak bisa bilang, sesering mungkin aja, senyaman mungkin aja. Gitu loh. Ya. Oke, niatnya adalah supaya saya fokus belajar. Ya, saya fokus menghadapi ujian. Saya fokus dan saya teliti, ya, Mas Yudi ya. Oh, umur 5 tahun masih belum bisa untuk fokusnya. Ya, untuk 5 tahun masih belum. Saya ada pertanyaannya. Ya, Mas Budi Pras, emang betul jadi ngantuk. Tadi saya udah bilang, ya, ciri-ciri energi mengalir berjalan kita ngantuk. Gitu ya, seperti dipijit, dikerembat, apa-apa kita akan jadi ngantuk. Ya, oke, boleh ditambah zikir juga boleh, kesembuhan. Ingat ya, terakhirnya kan doa kan, boleh kesembuhan. Ya, dengan izin siapa? Dengan izin Tuhan nih, izin Allah yang Maha Penyembuh. Nah, makanya kita selalu siapa yang penyembuhkannya. Ya, tentu saja bisa untuk stres ya. Namanya juga emotional freedom technique. Ya, stres kan adanya di awalnya di masalah emosi, walaupun nanti kalau didiamkan ada masalah fisik ya, didiamkan lagi masalah kejiwaan. Silakan, ada pertanyaan? Kita sudah selesai ya, sudah selesai ini hanya tambahan aja yang berikutnya ya. Tadi kan kita belajar untuk apa namanya membuang atau ini kita pernah belajar kuantum syukur ya atau jurnal syukur ya. Jadi boleh. Jadi kita bersyukur punya mata sehat, bisa menghirup udara segar dan sebagainya boleh, ya. Atau nanti ini bisa kita diskusikan di WA group ya. Silakan ada pertanyaan Mbak Suci ya. Boleh ya untuk gangguan tidur ya. Ya, lagi emosi Mbak Rini apa namanya? Saat untuk tapping ya. Mbak Suci kalau buat lansia sudah suka ada gangguan, insya Allah bisa, ya. Insya Allah bisa. Kalau lansia tersebut bisa mengikuti niat kita, bagus. Ya. Atau suruh mengiyakan aja. Kita niat, iyain aja, suruh ngangguk atau ini. Terima aja boleh. Tapi kalau nggak bisa juga, udah kita tapping aja terus. Tapping aja terus. Gitu insya Allah ya. Nah ini pertanyaannya bagus ya. Kalau bisa urutan nomor. Ya. Tapi banyak murid-murid saya lupa urutannya. Gimana, hasilnya sembuh. Jadi artinya apa? Sebenarnya nggak urutan juga nggak apa-apa, tapi belajarlah kita untuk ajak ya, berurutan. Nah, supaya kita punya standar. Ya, punya standar, apa namanya, ini titik-titiknya disembuhkan, ini aja gitu loh. Nah, jadi enak, kita menghafalnya juga mudah kalau kita berurutan. Tapi kalau tidak berurutan nggak apa-apa. Cuman untuk menghafalnya lama-lama kita jadi nggak hafal, sulit untuk menghafal ya. Kita bisa karena biasa. Gitu. Silakan ada pertanyaan lagi. Ya, 2 atau 3 pertanyaan lagi waktu kita sudah tutup habis ya. Oh Mbak Rina, maaf ya, Alzheimer degeneratif ya. Sudah sulit untuk dinaikkan lagi karena jadi di otak itu ada pigmen ya yang berwarna hitam. Nah, itu adalah sel-sel memori. Nah, seseorang itu secara degeneratif ya, orang asuransi tahu ya, itu berkurang sehingga ada ini apa namanya sehingga sebagian sel memori kita hilang. Nah, seperti itu. Jadi untuk Alzheimer atau beberapa yang sel masalah degeneratif sudah tidak bisa. Yang kita bisa adalah untuk menurunkan emosinya. Ya, kalau orang itu emosian ya atau sakit di tempat tertentu, kita bisa melakukan bantu seperti ini. Ya. Pak Probo, jika stres sudah melihat masalah kejiwaan, ya kalau udah kejiwaan bisa jadi yang mengambil alih adalah pikiran bawah sadar. Nah, seperti gambar tadi ya. Maaf. Nah, seperti gambar ini. Ya, ini sudah tidak bisa dikendalikan nih, ini keluar nih, ya, ini keluar.
sumpah serapah, kebun binatang, gitu ya. Nah kita yang saat ini ya, kita filter kita masih bagus nih. Filter kita masih bagus nih. Masih bagus ya. Nah, kita dari sekarang adalah kita melatih untuk ngebuang. Ya, sehingga insya Allah suatu saat nanti saat filter ini sudah tidak ada, pikiran bawah sadar kita sudah bersih, tidak ada yang terbuang. Nah, arahnya ke sana jangka panjangnya ya. Nah, mungkin kita pernah lihat orang tua kita, orang tua siapa ya, kakek nenek kita yang mungkin ya ada sesuatu di sini, bisa jadi ya orangnya dulu sabar ya, tenang ya, nggak pernah ngeluh ya, semua disimpan. Nah, saatnya tiba, saat filter sudah tidak ada, keluar semuanya. Sudah nggak bisa tuh, emosian dikit udah ya, sumbu pendek ya, sadibah, salah dikit bacok dan sebagainya. Ya demikian. Saya lihat ada pertanyaan lagi. Paling bisa untuk mengurangi rasa sakit aja gitu ya, operasi tulang bonggol kaki ya, paling siswa seperti itu. Tante Viva ya, ada pertanyaan lain? Iya Om, sekalian Om Ari, silakan. Kalau misalnya itu seorang tua lansia itu mungkin memang kelihatan berubahnya setelah tua, dan saya lihat mungkin karena sakit, saya pikir tadi. Tapi kalau dilihat dari sini mungkin memang beliau itu dulu suka menahan, tidak pernah keluarkan emosinya, sabar banget, dan udah tua tuh cepet banget. Nah, itu masih bisa nggak diperbaiki? Memang udah nggak bisa, tadi Om Mari bilang ya sudah, biarkan saja gitu. Iya, sampahnya sudah ada gitu loh. Makanya tadi pertanyaannya berapa kali kan? Gitu kan? Berapa kali kita melakukan tapping, berapa kali kita melakukan tempat kedamaian. Nah, sesering mungkin, karena kita tidak tahu berapa banyak sampah di dalam bawah sadar kita ya. Apakah hanya satu tong sampah atau setinggi tempat pembuangan akhir di Bantar Gebang ya, atau setinggi Gunung Himalaya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi belum tentu mereka yang sabar apa-apa disimpan-simpan ini, karena mereka tidak tahu saluran pengeluarannya. Nah, kita mulai belajar ya, mengeluh lewat doa ya, lewat sholat, atau mengeluh lewat tulisan. Nah, sekarang kita keluarkan negatif ini dengan tapping, dengan hembusan napas, dengan seakan-akan dibakar, jadi harus dikeluarkan gitu loh, seakan-akan udah keluarkan, sehingga nanti insya Allah suatu saat nanti ini sini bersih, tenang ya. Kita sabarnya betul-betul tenang gitu loh. Cool. Jadi kalau yang sudah tua seperti itu ya udah nggak bisa diapain lagi ya? Nggak bisa, iya. Udah. Ya terima aja kalau orang yang ngelihat ya. Tinggal kita sebagai anak yang berbakti ya, kesempatan kita untuk berbakti pada orang tua di situ. Seperti itu. Iya. Nah sekarang arahnya kan kita kan ya sama-sama. Oke. Siapa lagi? Oke, orang cepat marah ya sama gitu ya. Jadi saya nggak tahu bisa berapa teknik ya merebuskan, atau kita visualisasikan saya ada betul-betul sumbu pendek gitu ya. Tapi dia menyadari bahwa dia mau berubah ya. Saya bayangin betul-betul saya bayangin dia sumbu pendek dan dia mengakui gitu kan. Perumpamaan. Oke, sekarang kita melakukan tapping, seakan-akan sumbunya itu panjang ya. Yang tadinya langsung dalam 1 detik, sekarang menjadi 30 detik. Jadi marah itu 30 detik kemudian. Dia melakukan tapping, lama-lama kalau dia marah, nunggu 30 detik tuh. Nah, jadi dia membayangkan bahwa sumbu itu makin panjang, sumbu kemarahannya. Habis itu dia naikin jadi, Mbak Rina ya, dia naikin sumbunya jadi 1 menit. Lama sampai 5 menit. Udah 5 menit apa? Nggak akan meledak tuh marahnya tuh, udah selesai aja. Nah, seperti itu. Jadi kita kadang-kadang menggunakan teknik-teknik lain untuk mengasosiasikan. Gitu. Tempat kedamaian kita harus tempatnya tenang ya Mbak Suci ya, harus tempatnya tenang ya, kedamaian. Jadi kalau belum ini belum cocok, kondisinya belum itu. Bantusari, Kinanti, berarti untuk menghindari sumbu pendek atau yang negatif pada masa tua harus dibuang secepatnya. Iya, ya.
Ibarat gininya deh, tadi ya, tubuh kita kan ada kotoran ya, kita buang ya, BAB, BAK, itu jelas. Ya, kita buang napas karena ada CO2, itu jelas. Ya, emosi nggak jelas, padahal itu sama aja. Ya, itu juga emosi negatif adalah energi. Nah, kita bisa buang melalui hembusan napas ya, melalui curhat ya. Nah, cuman kalau curhat ke teman kan nggak elegan, apalagi curhat ke medsos ya. Dianya tenang, orang lain dibuang sampahnya. Gitu loh. Bagaimana kita buang sampah? Nah, kita buang sampah, masukin ke tong sampah kan elegan di rumah kita. Nah, tong sampah dalam kita buang ke tong sampah luar kan elegan. Nggak berceceran kemana-mana. Habis itu tukang sampah buang ya ke TPS sampai TPA. Nah, gitu loh, itu elegan. Nah, kita tetap harus dibuang, kita akuin, nah, kita buang dan itu loh. Ya, kalau tapi untuk 2 lutut berarti dua round tappingnya betul. Ya, niat pertama untuk lutut kanan, niat kedua untuk lutut kiri. Gitu. Udah cukup ya? Ada satu pertanyaan boleh? Satu lagi? Sebelum saya ini. Oke. Oke, kalau nggak ada, nanti kita lanjut ya. Nanti semua kita lanjut di grup ya. Nah, kita akan tanya jawab. Silakan kalau ada ada masalah atau teknik yang di sini, terus pas lagi praktek ada kendala, itu boleh nanti diungkapkan. Kita diskusi selanjutnya ya. Kita cukupkan sekian. Kita sebelum kita selesai, kita akan foto sesi dulu ya. Tolong dibuka ininya, kameranya. Maaf, kameranya lagi error. Laptopnya. Saya juga nggak buka ya, Pak Ari. Ya, oke. Oke, ada 2 halaman. Pokoknya senyum aja dulu ya. Nggak tahu halaman keberapa ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya. Oke, senyum aja dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya udah hadir di sini ya. Insya Allah bermanfaat ya, bisa diaplikasikan. Nanti tetap kalau ada pertanyaan, nanti kita bisa lanjut di grup Basic NLP 5 ya. Baik, terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Ari, terima kasih semuanya. Terima kasih ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ari. Sehat Siva. Sehat semuanya. Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om Beni. Sama-sama Mbak Asmi. Sore. Izin saya close ya.